Baik, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Bapak Api Manulang dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang teks hikayat ya. Ini bagian dari cerita rakyat untuk siswa kelas 10 SMA. Cerita rakyat adalah cerita yang beredar di masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun ya. Jadi biasanya cerita ini disebarluaskan secara lisan ya, dari garis keturunan ya, dari bapak ke anak, anak ke cucu dan lain sebagainya ya. Cerita rakyat biasanya dapat dibagi menjadi 7 ya. Ada fabel, mite, sage, legenda, hikayat, parabel dan pelipur lara. Fabel itu bisa diartikan sebagai cerita yang tokoh-tokohnya adalah hewan atau binatang ya. Mite adalah cerita tentang dewa-dewi, sage tentang kepahlawanan, legenda itu berdasarkan keganjilan alam ya. Hikayat ini biasanya sesuatu yang sifatnya di luar logika kita ya. Biasanya itu tokohnya adalah raja, bangsawan dan keluarganya. Parabel adalah cerita tentang sesuatu yang lucu ya, tetapi mendidik. Pelipur lara adalah cerita yang sifatnya lucu ya. Yang kita pelajari sekarang adalah tentang hikayat. Hikayat bisa diartikan sebagai cerita Melayu klasik ya, yang menonjolkan unsur penceritaan, berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi biasanya tokohnya itu berupa raja, bangsawan ataupun keluarga raja ataupun keluarga bangsawan. Kisahnya sendiri banyak berisi tentang budaya, moral dan nilai-nilai kehidupan lain, sehingga kita dapat memetik pelajaran sebagai cermin kehidupan kita ya. Jadi ceritanya tentang cerita-cerita zaman-zaman dulu ya, tapi memiliki pesan-pesan ya, pesan-pesan budaya, moral dan nilai-nilai kehidupan. Ciri-ciri hikayat yang pertama yaitu kemustahilan. Artinya dalam hikayat terdapat banyak hal yang tidak logis atau tidak bisa dinalar, meliputi dari segi bahasa maupun cerita. Contohnya bayi lahir disertai pedang dan panah. Nah, itu kan tidak mungkin ya, mustahil kelihatannya, kedengarannya ya. Seorang putri keluar dari gendang dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah kesaktian. Berarti tokoh dalam cerita hikayat memiliki kesaktian yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa, seperti ya mengubah wujud menjadi binatang, mampu melenyapkan bangunan hanya dengan sekali jentikan jari dan sebagainya. Bisa saja dia berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya dan lain sebagainya ya. Yang ketiga adalah anonim. Nah, maksudnya tidak diketahui secara jelas siapa penulis atau penceritanya, karena hikayat sendiri diceritakan secara lisan dan turun-temurun. Lalu yang terakhir adalah istana sentris. Artinya hikayat ini bertema atau berlatar di suatu kerajaan. Seperti saya katakan tadi ya, tokohnya itu biasanya tokoh-tokoh tentang raja, bangsawan dan keluarganya. Lalu ini memang kita pelajarin ya, nilai-nilai dan kebahasaan yang terdapat dalam teks hikayat. Nilai-nilainya yang pertama ada disebut dengan nilai religius. Adalah nilai yang mengenai konsep kehidupan religius atau keagamaan, berupa ikatan atau hubungan yang mengatur manusia dengan Tuhannya. Jadi ini hubungan antara tokoh dengan Tuhannya yang bisa kita lihat ya, apabila tokoh seandainya berdoa, beribadah, beriman, meminta pertolongan kepada Tuhan, itu disebut dengan nilai religius. Yang kedua, nilai sosial ya. Nilai sosial adalah kualitas perilaku, pikiran dan karakter yang dianggap masyarakat baik dan benar, hasilnya diinginkan dan layak ditiru oleh orang lain. Jadi ini hubungan antara tokoh dengan masyarakat sekitarnya ya, orang-orang yang ada di sekitarnya. Nilai sosial juga diterima oleh masyarakat luas untuk merumuskan apa yang benar dan apa yang penting. Yang ketiga adalah nilai budaya. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, organisasi, lingkungan masyarakat yang mengakar pada suatu kebiasaan. Jadi nilai budaya ini erat kaitannya dengan kebiasaan dalam masyarakat ya. Kebiasaan turun-temurun dari dulu hingga sekarang, hal-hal tersebut sering sekali dilakukan dalam suatu lingkungan masyarakat ya. Contohnya adat istiadat, itu termasuk ke nilai
budaya. Kita masuk ke nilai moral. Nilai moral adalah segala nilai yang berhubungan dengan konsep baik buruk yang dilakukan seseorang, ya. Nilai moral juga merupakan sarana untuk mengukur benar tidaknya, baik tidaknya tindakan seseorang, akibat tindakan seseorang, dan akibat moralitas yang ditimbulkannya. Jadi ini berhubungan dengan dirinya sendiri, ya. Apakah itu orang yang baik, apakah orang yang rajin, atau orang yang sopan, santun, dan lain sebagainya. Itu berhubungan dengan nilai moral. Dan terakhir ada nilai edukatif, ya, merupakan nilai pendidikan yang di dalamnya mencakup sikap individu. Jadi ini juga hampir mirip dengan nilai moral, ya, hanya saja ini dijadikan pendidikan, ya, istilahnya bisa kita tiru. Nah, itu disebut dengan nilai edukatif. Mana yang baik bisa kita tiru, bisa menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, ya, secara pribadi maupun secara kehidupan sosial. Kita masuk ke bahasan teks hikayat. Ya, kebahasan teks hikayat yang pertama, dalam teks hikayat ini biasa menggunakan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang. Contohnya kata ganti aku, mereka, dia, ya, itu termasuk kata ganti. Yang kedua, penggunaan kata yang mencerap panca indera atau deskripsi latar, ya. Maksudnya latarnya, ya, latar tempat, tempatnya di mana, waktunya kapan, suasananya bagaimana, ya. Nah, itu kan bisa juga dirasakan melalui indera, ya. Lalu contoh, ya, latar tempat, ya, kerajaan itu amatlah megah, ya. Kerajaan, latar tempatnya di kerajaan, ya. Nah, bagaimana bentuk kerajaannya, ya, bisa dijelaskan, ya, amat megah, tanahnya subur, dan lain sebagainya. Latar waktu, ya. Nah, waktu ini kan bisa juga disampaikan secara langsung, bisa secara tersirat, ya. Kalau ini kan ketika matahari mulai tenggelam, ini tersirat, artinya sore hari. Kalau secara tersirat langsung saja dikatakan di situ, ya, ketika sore hari, selesai. Latar suasana, ya, suasana itu berarti kan apa yang dirasakan, ya, seketika itu keheningan terjadi, ya, suasananya hening. Lanjut kita ke menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Nah, ada kata-kata yang mungkin jarang kita dengar, ya. Nah, maknanya kiasan, ya. Contohnya menjulang, artinya makin ke atas, ya. Memancung itu artinya memenggal, ya. Ada juga kata hulu balang. Hulu balang itu artinya prajurit, ya. Nah, bisa juga dikatakan sebagai kata-kata arkais, ya. Lalu lanjut kita, ya, banyak memakai kata hubung urutan waktu, ya. Atau hubung urutan waktu seperti kata kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan lain sebagainya. Nah, jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Semoga bermanfaat untuk anak kami semuanya, ya. Tugasnya, ya, tugas untuk kalian, tolong anak kami nanti mencari sebuah cerita hikayat, ya. Lalu cerita hikayat tersebut kalian tuliskan kembali di kertas folio, ya, atau kertas double folio. Setelah kalian tuliskan, kalian tentukan nilai-nilai yang terkandung pada cerita tersebut, ya. Nilai budayanya apa, nilai sosialnya apa, nilai moralnya apa, nilai edukasinya apa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, kalian tentukan kebahasaan cerita tersebut. Jadi demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Semoga bermanfaat untuk anak-anak kami semuanya. Saya tutup dengan mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua.